Ya, parameter yang biasa digunakan untuk evaluasi mutu protein ini. Yang pertama adalah protein efisiensi rasio atau PER. Ini merupakan metode yang paling lama atau paling sering digunakan untuk mengukur kualitas protein. Jadi ini metode tradisional ya. Di AS sendiri itu merupakan standar ya, metode standar untuk melakukan evaluasi mutu protein di dalam pangan ya, itu dengan menggunakan PER. PER ini diartikan sebagai pertambahan berat badan yang diperoleh tikus ya dengan kondisi percobaan dibagi dengan jumlah atau berat dari protein yang dikonsumsi. Jadi intinya berapa gram pertambahan berat badan yang diperoleh tikus per 1 gram ya, atau per gram dari protein yang dikonsumsi, seperti itu. Misalnya PR sama dengan 2,5, artinya dari setiap 1 gram protein yang diberikan itu akan meningkatkan berat badan sebanyak 2,5 gram ya, seperti itu kira-kira ya. Nah, berikutnya di sini beberapa ketentuan ya yang biasa dilakukan untuk percobaan PR ini. Pertama, umur tikus biasanya setelah disapih. Nah, umurnya kira-kira 21 sampai 28 hari ya. Umumnya digunakan tikus jantan ya, karena tadi pertumbuhannya lebih stabil ya. Kemudian variasi berat antar tikus itu maksimum 10 gram. Jadi kita harus menyediakan tikus lebih banyak ya daripada yang akan kita coba. Misalnya kita ingin mencoba tikus itu 25 ekor ya. Ada 5 sampel, misalnya masing-masing sampel 5. Berarti sebaiknya kita membeli tikus itu jangan 25 tapi 30, karena nanti akan ada seleksi dulu ya. Dari seleksi ini kita nanti timbang di awal percobaan itu, dan maksimum ya perbedaan berat badannya itu 10 gram. Artinya kalau tikus itu ada yang terlalu besar atau terlalu kecil, itu harus disingkirkan ya, harus tidak digunakan ya. Waktu adaptasinya itu 3 sampai 7 hari. Dan ini penting untuk membiasakan tikus itu pada kondisi percobaan. Ada beberapa hal ya yang membuat adaptasi ini penting. Pertama, pada saat tikus itu ada di tempat kita memesan ya, artinya di produsen tikus lah katakanlah, itu tikus itu masih jadi satu dengan teman-temannya. Kemudian pada saat kita beli juga begitu ya, masih dijadikan satu, kemudian dibawa ke lab. Nah, di lab itu, di lab atau di kandang tikus ya, di lab percobaan tikus itu, tikus akan dipisah-pisah menjadi 1 ekor 1 kandang. Artinya ini kan perlu penyesuaian dulu gitu ya. Jadi dari keadaan tikus yang tadinya berkumpul dengan teman-temannya ya, kemudian dipisah. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin perbedaan ransum ya, pada saat dipelihara di tempat breeding tikusnya itu ransumnya mungkin beda ya. Biasanya ransumnya pelet di sana ya. Nah, pada saat percobaan kan ransumnya beda, tepung ya bentuknya, kemudian ada komposisi ransum juga berbeda ya dengan yang di tempat asalnya. Jadi perbedaan itu memerlukan adaptasi ya. Nah, adaptasi ini biasanya kita menggunakan ransum dengan protein standar, misalnya kasein. Berikutnya pemberian makan, itu prinsipnya adalah ad libitum. Artinya kita memberi makan itu harus berlebih. Jadi pemberian makan biasanya dilakukan setiap hari. Jadi setiap hari itu ada makanan baru ya. Makanan baru yang sebelumnya itu nanti yang kemarin ya, itu harus diganti setiap hari, kemudian ditimbang yang dimakan berapa. Nah, pada saat kita mengganti makanan baru, itu makanan sisa harus ada gitu. Jadi misalnya kita memberi makanan pada tikus ya, ransumnya itu 20 gram, kemudian esok harinya itu harus masih ada dari 20 gram ini, misalnya tinggal katakanlah 15 gram, berarti masih ada sisa 5 gram. Nah, itu betul ya, karena masih ad libitum.
Nah, jumlah ransum yang dikonsumsi ya tadi 20 dikurangi sisanya 5. Jadi jumlah ransum yang dikonsumsinya 15 gram. Tapi yang penting adalah masih ada lebih ya, tidak habis. Kemudian protein yang digunakan sebagai standar adalah kasein atau bisa juga skim ya. Nah, berat badan tikus diukur 2 hari sekali. Kemudian ransum konsumsinya diukur setiap hari ya. Masa percobaannya itu adalah 28 hari. Kemudian, nah ini untuk keperluan pembuatan ransum, itu sampel perlu dianalisis ya, kadar proteinnya, kadar lemaknya, ya, kadar abu, kadar serat. Nah itu dianalisis dulu, nanti akan ada tabel bagaimana menyusun ransum untuk tikus percobaan atau untuk percobaan PR ini. Nah ini beberapa catatan ya tentang PR. PR ini dikembangkan sudah lama, tahun 1919 oleh Osborn, Mendel, dan Ferry ya. Kemudian oleh FDA sampai sekarang masih digunakan untuk menetapkan protein dalam labeling ya, labeling gizi pangan gitu ya, masih digunakan. Kemudian menunjukkan efektivitas, PR menunjukkan efektivitas suatu protein melalui pengukuran terhadap pertumbuhan hewan percobaan, itu tikus. Jadi artinya berapa gram yang diperoleh dari setiap gram protein yang diberikan ya. Jadi artinya pertumbuhannya berapa itu ya. Berapa pertumbuhan berat badan yang diperoleh dibagi dengan protein yang diberikan. Hasilnya nanti dibandingkan dengan standar kasein yang nilainya sudah dicoba itu kira-kira 2,5 PR-nya. Artinya protein kasein ya, yang standar ini kalau diberikan ke tikus dalam kondisi percobaan PR itu setiap gramnya akan memberikan kenaikan berat badan tikus sebanyak 2,5 gram. Nah, untuk ketentuannya sampel-sampel yang di atas atau melebihi 2,5 ya PR-nya ya, atau sekitar 2,5 PR-nya atau lebih, itu dianggap sangat baik sebagai sumber protein. Tadi PR kita lihat rumusnya adalah pertambahan berat badan dibagi dengan jumlah protein yang dikonsumsi. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan atau menyusun ransum ya. Di sini ada ketentuannya, konsumsi ransum menurut AOAC 1984 atau yang terkini juga masih tidak terlalu berubah ya. Misalnya untuk setiap 100 gram atau persen ya, atau gram, tapi untuk 100 gram ini rumusnya seperti ini. Nah, rumus untuk sampel ini supaya proteinnya 10%, rumusnya seperti ini, 1,6 kali 100 dibagi N persen N. Ini diperoleh dari kadar protein. Tadi kan dikatakan ya, tadi sudah dinyatakan bahwa untuk keperluan penyusunan ransum, sampel dianalisis dulu. Misalnya sampelnya itu tepung, katakanlah tepung tempe, dianalisis dulu kadar proteinnya berapa, kadar lemaknya berapa, kadar abunya berapa, kadar seratnya berapa, dan kadar airnya berapa. Biasanya itu ya, analisisnya itu. Nanti dari kadar protein ini kita bisa memperoleh berapa sampel yang harus ditimbang untuk dicampur dengan bahan lain menjadi ransum gitu ya. Nah, nanti kadar proteinnya misalnya tepung tempe 30 katakanlah ya, kadar proteinnya. Nanti 30 ini dibagi 6,25, kemudian hasilnya dimasukkan di sini sebagai pembagi dari 1,6 kali 100 atau 160 dibagi tadi. Kadar proteinnya berapa? Misalnya 30 dibagi 6,25. Itu hasilnya adalah X atau sampel yang harus ditimbang gitu ya. Nah, tadi ketentuannya protein 10%, lemak itu harus 8% atau minyak 8% ya. Kemudian garam atau abu ya, atau mineral itu 5%. Kemudian vitamin 1%, kemudian selulosa juga 1%. Serat 5% dan sisanya itu untuk membuat 100% biasanya menggunakan batu jagung ya. Nah, di sini kenapa rumusnya adalah 8 dikurangi ini ya. Nah, 8 ini adalah jumlah lemak yang harus ada di dalam sampel.
Itu standar ya. Jadi dalam sampel itu harus mengandung lemak 8%. Tapi kan pada saat kita menimbang sampel, itu memang tujuannya adalah membuat supaya kandungan protein dari sampel itu 10% diransum. Tapi ternyata sampel ini bisa juga membawa lemak gitu. Artinya kalau sampel itu tidak diperhitungkan, kita cuma menambah 8, berarti nanti akan kelebihan. Karena nanti di dalam ransum ada lemak yang dari kita tambahkan, biasanya kita menggunakan minyak nabati, minyak jagung atau biji kapas, kita beli ya. Kita tambahkan, itu nilai ini nggak bisa 8. Tapi kita harus memperhitungkan lemak yang ada di dalam sampel juga gitu ya. Nah, lemak yang ada di dalam sampel itu rumusnya seperti ini dihitung. Jadi X ini merupakan jumlah tepung yang ditimbang, kemudian harus dikalikan dengan kadar lemak ya, dibagi 100. Ini merupakan lemak yang ada di dalam atau minyak yang ada di dalam sampel. Dan minyak ini kan sudah ada di dalam sampel yang kita timbang tadi kan. Jadi 8 ini supaya jumlahnya nanti di dalam ransum itu minyaknya 8. Jadi 8 ini harus dikurangi dengan jumlah lemak yang terbawa oleh sampel. Jadi nanti hasil akhirnya total dari lemak itu 8. Itu tidak berlebihan. Itu yang dihindari supaya tidak berlebihan ya. Begitu pula yang lain ya. Misalnya garam itu ketentuannya 5, kita harus memperhitungkan juga ya garam atau mineral yang terbawa oleh sampel. Ini rumusnya ya. X berat sampel dikali dengan kadar abu dibagi 100. Ini adalah kadar mineral yang terbawa oleh sampel. Begitu pula serat ya. Kita menghitung kadar serat yang dibawa oleh sampel. Rumusnya X kali persen kadar serat dibagi 100. Nanti nilai 1 itu dikurangi ini ya. Karena kalau kita 1 tidak memperhitungkan ini, ada kemungkinan lebih dari 1 kan. Jadi yang terbawa oleh sampel kita hitung ya. Begitu pula air ya. Nanti sisanya itu dibuat menjadi 100 gram atau 100%. Misalnya total ya. Ini kan totalnya 10 tambah 8 tambah 5 23 ya, 24 25 30 kan. 30 kan. Nah, nanti ini 70 gram misalnya ya. Tapi belum tentu ini. Belum tentu totalnya 30. Karena bisa aja nanti berat ininya berapa ya. Kemudian nanti dari sini kan nanti akan ada beratnya berapa ya. Diperoleh nanti harus berapa ditimbang gitu ya. Nah, nanti kan kita inginkan supaya jadi 100 gram totalnya. Jadi nanti 100 dikurangi total ini. Itu merupakan pati yang harus ditambahkan. Tadi beberapa di dalam komposisi itu kan ada vitamin. Nah, vitamin biasanya diperoleh dengan cara kita membeli tablet multivitamin ya. Kemudian bisa juga nanti ditambah vitamin yang kurang, tapi biasanya tablet multivitamin itu sudah cukup ya untuk digunakan sebagai ransum ya, yang untuk vitaminnya yang ditambahkan 1 gram itu per 100 gram ya. Nah, caranya biasanya multivitamin ini kita hilangkan lapisan gulanya di permukaan, biasanya dilapisi gula dengan cara direndam sebentar, kemudian setelah gulanya larut itu ditiriskan kemudian digiling ya. Di mortar misalnya digiling halus, baru nanti digunakan untuk formulasi ransum. Bisa juga kita membeli vitamin yang biasa digunakan untuk ternak ya, terutama ayam. Itu biasanya ada dalam saset itu vitamin ya, yang memang untuk ayam itu ya, ayam kecil biasanya ya. Nah, itu kita pilih yang tanpa antibiotik, yang biasanya itu juga bisa digunakan ya. Karena komposisinya itu sama ya dengan yang diperlukan untuk percobaan ini ya. Jadi tadi PR itu adalah pertambahan berat badan dibagi jumlah protein yang dikonsumsi. Nah, perhitungannya PR itu dihitung per ekor tikus. Karena nanti setiap sampel yang dicoba itu biasanya tikusnya 5 atau sampai 10. Jadi biasanya 5 ekor ya. Rata-rata biasa 5 ekor, bisa juga 6 gitu ya. Maksimum 10 biasanya. Nanti masing-masing tikus itu akan punya nilai PR.
tikus 1, tikus 2, tikus 3, tikus 4, tikus 5 ada PR-nya masing-masing. Nah itu untuk tiap tikus dihitung dulu PR-nya, kemudian dibagi, dirata-ratakan. Itu merupakan PR untuk sampel itu ya. Hasilnya nanti dibandingkan dengan PR kasein yang nilainya tadi 2,5 tadi ya. Nah ini salah satu tabel untuk membantu ya mengumpulkan data. Nah misalnya ini untuk sampel tikus katakanlah kelompok ransum yang dicobakan ya, misalnya tepung tempe misalnya ya. Nanti kita harus membuat tabel seperti ini. Ini percobaan hari ke-1, hari kedua, hari ketiga sampai 28 hari, hari ke-28. Kemudian nanti kita berikan untuk tikus 1 ya, tempat data yang akan kita tulis ya. Untuk tikus 2 juga begitu, tikus 3, tikus 4, tikus 5, ya, bisa juga nanti ada 6 ekor, tikus 6 ya. Nah, masing-masing tikus nanti dihitung makanan awalnya berapa yang diberikan ya. Misalnya MA ini makanan awal yang kita berikan. Makanan sisa itu setelah dimakan tikus ya, sehari biasanya sisanya berapa ya. Biasanya ini besoknya bisa diperoleh data ini ya. Hari ini kita beri makan kan kita tidak dapat makanan sisanya karena harus sehari ya. Besoknya baru diperoleh data biasanya pada jam yang sama ya. Misalnya pemberian makan setiap jam 10 berarti besok juga sekitar jam 10 nimbang ransum sisanya. Nah selisihnya ini disebut konsumsi ransum. Kemudian berat badan juga ditimbang setiap 2 hari sekali ya. Nah, konsumsi ransum ini harus diperoleh setiap hari. Ini harusnya ada datanya ya. Di sini juga ada datanya. Setiap hari itu dapat konsumsi ransum ya. Berat badan 2 hari sekali gitu. Nanti dari berat badan dan konsumsi ransum ini kita bisa menghitung nilai PR ya. Nanti berat badannya berapa pertambahannya total setelah 28 hari. Konsumsi ransumnya juga ditotal, kemudian untuk konsumsi ransum ini harus dibagi 10. Karena di dalam ransum itu kan kadar proteinnya 10% ya. Kita misalnya ransum yang dikonsumsi katakanlah 200 gram selama 28 hari itu berarti yang dimakan proteinnya adalah 20 gram, 10% dari 200 itu. Pertambahan beratannya berapa ya? Katakanlah pertambahan berat badannya 50 gram. Ya, berarti nanti 50 dibagi 20. Itu adalah nilai PR-nya.